Pandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Bagaimana sebenarnya hubungan Ikang dan Balik Marissa? layarnya. Iya. Apa kendalanya? Iya. Sangat tergantung, sangat mencintai Marissa ya. Iya. Jadi gimana caranya sekarang Ikang tuh mengatasi kerinduan? Ayah malu gak sih punya anak kita berdua seumur gini belum ada nih jodohnya. Kayak aku harus terima istri saya dipanggil sama Allah, itu yang terbaik katanya. Jangan pikirkan dengan ini aja, tapi dengan ini. Orangnya di sini, fisiknya nggak ada. Saya move on. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kami juga sudah mengundang rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Tepuk tangan teman-teman mahasiswa, terima kasih ya sudah datang. Dan yang paling spesial untuk Anda malam ini adalah bintang tamu di Q&A malam ini seorang ikon musik rock sekaligus musisi legenda Indonesia yang memiliki suara dan gaya berpakaian khas rocker 80-an. Aksi panggung penuh semangat membuatnya mudah dikenali dan juga digemari di belantikan musik papan atas Indonesia di zamannya. Bahkan mungkin sebenarnya sampai sekarang ya. Pria berdarah Sunda dan juga Mandar Sulawesi Barat ini juga dikenal sebagai family man. Sosok ayah yang sangat berpengaruh bagi kedua putrinya. Siapakah dia? Berikut secuplik profil bintang tamu kita untuk Anda malam ini. Kita jadi sama-sama ya, preman. Preman semua. Bagi penikmat musik era 80-an, tentu Anda pasti tak asing dengan legenda musik rock tanah air Ikang Fauzi. Preman, go. Sukses dengan segudang lagu hitsnya seperti Preman dan Salam Terakhir, musisi rock satu ini juga menyeimbangkan karirnya di dunia akting. Bersama-sama dengan kita biasa. Bahkan hingga saat ini, Ikang Fauzi terus berkarya dengan talenta yang dimilikinya. Selain multitalenta, Ikang Fauzi juga menekuni dunia pendidikan dengan menyelesaikan studi di Universitas Indonesia dan strategi manajemen Universitas Gadjah Mada. Tapi dua-duanya kompak. Meski dikenal sebagai rocker, suami mendiang artis dan politisi Marissa Haque ini pun tak dapat menutupi kepedihan sebagai seorang manusia biasa saat sang belahan jiwa telah tiada. Bagaimana sosok pria 65 tahun ini menjalani hidup, karir, dan segala tantangan di tengah rasa kehilangan? Langsung saja kita akan sambut rocker kita malam ini, Ikang Fauzi. Tepuk tangannya lebih seru lagi teman-teman. Mas Ikang, apa kabar? Sehat, lagi sibuk apa ini? Ya biasa di ada show-show juga masih mau bikin single baru nih akhir bulan ini. Akhir bulan Insyaallah, ini? Iya, Berarti pas banget dong, ini perdana tampil di Q&A, mau ada bocoran singlenya dong? Iya ada, dia kebetulan idenya tuh lagunya dari almarhum Mah gitu ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Ikang. Silahkan duduk, kita langsung ngobrol ya Mas Ikang. Nah,
Selain tadi dengan kesibukan single barunya, apalagi ini kesibukan mungkin masih berpolitik kah atau mungkin berbisnis? Kalau berpolitik enggak kayaknya. Lebih enak dengan musik atau gimana? Karena memang saya nggak bisa mengikuti pola-pola yang harus dilakukan oleh seorang politikus gitu ya. Memangnya apa yang bertentangan dari seorang Ikang Fauzi dan dunia politik? Politika ada satu masa di mana there's no personal gitu lah. Jadi ya hari ini teman, besok lawan. Iya kan? Jadi saya nggak bisa begitu. Saya ini latar belakang kan seniman. Jadi kalau udah temen tuh ya udah temen. Mas Ikang, sebelum kita lebih jauh lagi kita mau Aku ngobrol. juga ada bisnis properti, Mbak. Itu yang bikin Mas Ikang juga agak nggak menekuni dunia musik dalam beberapa tahun terakhir? Iya, jadi latar belakang aku tuh sebenarnya orang tua saya tuh sangat strict sama pendidikan. Jadi pada saat saya menentukan saya pengen punya jalur di musik ya sebagai rockers gitu ya. Mereka seneng, tapi harus sekolah gitu aja. Makanya saya terpaksa kelarin sekolah di UI FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi cita-cita dasarnya apa? Main band. Dari kecil pengen... Main band. Bapak saya juga musisi juga, suka musik ya, kita satu keluarga ya. Dari tadi tuh saya pengen nanya, tapi harus dijawab singkat ya Mas Ya, Ikang Fauzi boleh. ya. Ini ada pilihan nih, cepat saja. Berenang atau main golf? Berenang. Berenang, kan dua-duanya hobinya Mas Ikang semua. Berenang di rumah ada. Oh, karena ada Kalau golf lapangannya. mahal dan waktunya banyak. Ya udah, sama. Dan saya kan sama, termasuk betul. Ikan, sejenis ikan Fauzi. Oh, karena sering dijadiin tebak-tebakan ya. Bener. Oke, jadi gitaris atau vokalis? Vokalis. Saya backgroundnya tuh drum. Oke. Drum, udah gitu keyboard, belajar juga. Gitar belajar sendiri. Vokalis tuh karena honornya paling gede. Frontman. Frontman. Iya, Dan bisa pecicilan ya Mas ya? We are the leaders actually. Oke. Nah, baca buku atau menulis lagu? Nulis lagu. Musik Iya. atau film? Musik, Rumah atau panggung? rumah. Arti rumah bagi seorang Ikang Fauzi? Wah, rumah itu segala-galanya. Baiti janati ya, rumahku adalah surgaku. Dalam beberapa kesempatan Mas Ikang Fauzi sempat menyatakan dan sering mengatakan bahwa rumah adalah kekuatan dari seorang Ikang Fauzi selama menjalani hidup. Iya betul. Makanya aku bisnisnya kan di perumahan. Oh Aku gitu, ada hubungannya ternyata. Percaya ya, yang hal-hal yang premier tuh adalah hal yang merupakan kita berbisnis dan sekaligus kita memberikan kontribusi yang terbesar buat masyarakat. Kan rumah itu kebutuhan yang utama, ya kan? Orang perlu rumah. Dan kalau kita mengharapkan bangsa ini baik, terdidik dengan baik, outputnya baik, mulai dari mana? Dari rumah. Siapa sih yang menginspirasi seorang Ikang Fauzi bisa mendapatkan pemikiran besar seperti ini untuk menjaga rumah, tentang value hidup, menjadi family man? Itu terinspirasi siapa Mas Ikang? Ayah saya tuh diplomat. Jadi dia tuh terbiasa untuk membela negaranya di luar pada saat negara kita diremehkan atau dicaci maki. Dia tampil untuk membela negaranya. Jadi aku belajar dari dia gitu. Aku jarang sekali ngeluh soal bangsa ini gitu loh. Yang selalu di dalam pemikiran saya sering ikut orang tua ke luar negeri kan. Kita tiap 3 tahun sekali kan pergi. Membedakan diri kalau kita tahu benar di luar itu seperti apa orang-orangnya. Oh kita nggak kalah Mbak. Kenapa Mas Ikang nggak jadi diplomat aja ikut ayah? Maunya begitu tadi. Oh maunya begitu? Iya, jadi saya masuk UI untuk jadi seperti ayah saya jadi diplomat. Oke. Jadi pada saat penjurusan itu tingkat 2 waktu itu ya, saya pengen jadi masuk ke hubungan internasional. Ayah saya pulang, waktu itu dia masih wakil duta besar ya di Kuala Lumpur. Hanya semalam aja tidur sama saya, dia tanya, gitu, gimana kamu masuk apa gini? Oke ya bagus. Tahu nggak diplomat seperti apa? Gajinya kamu tahu nggak berapa gitu ya? Pegawai negeri nih. Jangan lihat di luar negerinya. Di luar negeri dia dapat facility emang. Tapi di dalam negerinya dia pegawai negeri. Gajinya kecil. Kamu sekali nyanyi dapat berapa sekarang? Saya bilang segini, itu gaji ayah sebulan katanya. Saya mikir, kamu pilih deh di situ ada bidang yang bisa kamu independen. Kalau bisa kamu bisnis. Kelihatannya kamu ini punya kemampuan gitu loh untuk itu. Udah gitu supaya kamu juga tidak merugikan yang mana-mana. Karena begitu kamu jadi pegawai negeri, kamu nggak boleh cawe-cawe katanya. Kamu makan gaji, hidup kamu tuh buat negara. Dedikasi semua buat negara. Karena dia dulunya musisi, begitu dia Hawaiian dulu. Hawaiian. Pencipta lagu dan penyanyi bagus sekali, sering menang ya.
Tapi begitu dia jadi pegawai negeri, dia lepas. Akhirnya saya pilih masuk administrasi niaga, bisnis administrasi. Dari situ ya berkembang S2-nya aku ambil strategi kan. Dulu pacarnya Aku banyak kerja. nggak sih? Iya. Iya. Orang yang berantakan itu bawa beauty case-nya Marisa. Dipersembahkan oleh Ya, selamat malam pemirsa, kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan bersama bintang tamu kita. Tepuk tangan untuk Mas Ikang Fauzi sekali lagi. Nah, di awal tadi kita sudah bicara tentang sesuatu yang sangat bernilai ya. Tapi kali ini kita juga akan membicarakan sosok Ikang Fauzi dari perspektif yang berbeda melalui para sahabat-sahabatnya yang paling banyak tahu rahasia seorang Ikang Fauzi. Siapakah mereka? Sudah ada di studio bersama kita. Para legend kita, Mas Denny Malik dan Mas Adri Subono. Tepuk tangan. Mas Ikang, sebelum saya kasih kesempatan ya, dua legend kita ini untuk bertanya-tanya. Pendapat tentang Mas Denny Malik dan Mas Adri Subono dulu. Iya, Denny Malik tuh pertama kali saya baru masuk ke entertainment, dia yang ngajarin saya performance ya, stage ya. Oh, maksudnya berapa, jadi Mas? penyanyi aja kan ya kita membawa kita punya karakter dan sebagainya. Cuman kita harus bisa kolaborasi dengan audiens yang lebih gede gitu, panggung yang lebih besar. Nah dia yang ngajarin. Kalau sama Mas Adri? Mas Adri sih, itu aku juga udah deket. Waktu dia pengusaha gede nih. Waktu itu saya belajar bisnis juga banyak sama Adri Subono ini. Bang Adri aku manggil. Mas Ikang, kita buka box dulu Mas Ikang. Nomor berapa? Kita coba nomor 3 ya. Nomor 3 ya, kita buka box nomor 3. Oke, kita buka box nomor 3. Gejolak kaula muda. Tepuk tangan dong. Wah, diseru nih. Seru ya. Kita ke Mas Denny dulu ya, Mas Adri dan Mas Denny. Ini tadi kan Mas Ikang sudah sempat menyatakan pernah jadi murid koreografi yang kalau menurut kata Mas Ikang loh ya, bukan saya, itu muridnya agak gimana teh? Susah saya diajarin. Paling susah. Benar demikian Mas. Kenapa? Orang kan nggak nyangka ya, mungkin selama ini lihat Ikang, apalagi sebagai penyanyi rock itu kan nggak bisa diatur di panggung, nggak ada koreografi, bebas. Tapi ada satu konsep di sebuah pertunjukan yang lumayan besar, itu dia harus mengikuti koreografi karena harus bergabung dengan para penari. Dan itu konsepnya kolosal. Dia harus mengikuti gerakan koreografi dan ternyata ya walaupun agak susah mengikuti, tapi endingnya di pertunjukannya bagus. Bagus ya. Jadi artinya dia bisa. Hal apa yang belum pernah terungkap selama kenal sosok Ikang Fauzi? Enggak, yang aku kenal Marisa mungkin sebelum Marisa kenal Ikang. Dari tahun 79 kita bergabung di Suara Mardika. Ya, saat itu ya aku ngelihat kita mungkin ketemunya banyak di pertunjukan ya. Kita ini jarang ketemu tapi rasanya dekat. Karena ya itu ada cerita di zaman itu ya dengan kondisi yang seperti rockers ini dia bisa mendekati seorang yang namanya Marisa. Yang Marisa orang yang sangat elegan, sangat perfeksionis, gitu, sangat Memangnya rapi. Ikang zaman dulu tuh gejolak kaula muda. Bener-bener gejolak kaula muda. Ya pokoknya senangkal apa sih? ya berantakan aja. Penyemangat Mas Ikang di saat kesedihan tetap bisa memiliki adrenalin yang luar biasa tadi. Pertama saya harus fight. Ya, kalau enggak aku berada dalam kondisi yang paling bawah pada saat itu. Karena yang paling saya takutkan adalah ya itulah yang terjadi. Dia begitu berartinya lah buat kehidupan saya. Dia yang membentuk saya seperti ini tuh dia gitu. Dia seorang istri, seorang ibu, seorang guru juga ya. Seorang yang banyak ngajarin soal agama juga yang membuat saya dan seorang yang membuat saya jadi pede jadi seorang bapak gitu loh. Karena dia bilang seperti ini ya, kamu imamnya, kamu semua yang mutusin, saya lehernya kayak gitu. Dan dia layak untuk jadi leher karena dia banyak taunya. Jadi ngerti kan maksudnya itu kan dalam banget gitu. Tapi ini perempuan ya luar biasa. Bahkan ya kalau nggak berlebihan tuh saya jatuh cinta berkali-kali dan sama dia deh. Pertama fisik emang ya pasti ya. Semua orang juga banyak suka sama dia waktu itu kan ya.
Tapi begitu saya jadi suaminya dia, dengan cara dia menjalankan hidup ini yang berkualitas, ya, bermoral, beragama gitu ya. Itu juga sangat berarti buat saya. Netizen nanya, dulu pacarnya banyak nggak sih? Iya. Iya. Berapa banyak Mas? Iya, Sebelum ketemu Mbak Marissa ya? Karena itu kan tes nyali ya. Oh gitu. Enggak gini loh. Gitu ya. Kalau saya sih itu perjalanan ya, maksudnya. Nggak kan orang boleh pacaran, pada akhirnya kan kita memilih satu untuk menikah. Gitu ya. Jadi gimana kita bisa menikah dengan benar, pilihan kita yang tepat kalau kita tidak punya pengalaman seperti itu gitu loh. Itu saya punya pemikiran nih. Tepuk tangan dong. Gigi juga ya Mas Ika. Kalau Mas Adri silakan. Ada nggak yang bikin penasaran seorang Adri Subono tentang Ikang Fauzi? Saya pertama kali ketemu Ikang itu kebetulan istri kita itu dua-duanya Pragawati. Iya. Jadi pertama kali saya ketemu dia itu istri saya lagi jalan sama Marissa, saya di belakangnya. Saya lihat ada orang yang berantakan itu bawa beauty case-nya Marissa. Saya bilang ini supir atau orang ajudan atau apa, Bang? Baru di situ saya baru tahu bahwa itu adalah ya yang mendekati Marissa gitu. Jadi disitulah pertama kali saya ketemu dengan Ikang, walaupun saya udah pernah dengar tahun berapa? lagu-lagu 84 ya, 84-an ya. Iyalah. Ya, sekitar tahun gitu. itulah. Tapi yang saya pengen tahu sebetulnya, biasanya dia tuh pakai sarung tangan kan kulitnya. Iya. Saya pengen tahu terinspirasi dari mana tuh sarung tangan. Iya. Dan apa artinya sarung tangan kulit itu? Jadi pertama dari pengalaman gue di Jepang. Ya. Di Jepang itu kalau seorang artis muncul dengan satu lagu, single gitu ya, itu diingat dengan performance dia. Oke. Jadi performance-nya udah standar gitu loh. Dia narinya seperti apa, gaya seperti apa, bajunya bahkan itu melulu. Sehingga orang kalau dia nggak suka dengan lagunya, dia langsung masuk gitu loh. Dia. Nah itu seperti itu gitu loh. Nah aku ngelihat kalau di kamera gitu kan, tangan itu kan sering bermain gitu. Kalau ada ini kan ada aksen gitu ya. Ngerasa lebih keren aja gitu ya. Maco gitu ya. Dan aku cuma separuh kan. Iya, Cuma separuh gitu lah. Iya. Dan iya sebenarnya kayak rock itu kan boleh dibilang penyanyi yang paling murah ininya dandanannya. Asal nyentrik aja gitu kan. Benar. Kalau rock tuh ya robek lah, ya bekas lah, ya apalah gitu kan ya. Jadi ya dari situlah saya, dan buat saya nyaman gitu. Aku berpikir cari karakter. Karena kan gue percaya bahwasannya di Jepang juga orang yang terkenal tuh yang punya karakter. Penyanyi banyak yang bagus. Banyak yang kualitasnya bagus. Tapi karakter ini yang susah dicari. Di Indonesia tuh sebenarnya rock tuh harus bertahan dan bahkan lebih. Karena kita masih butuh kemajuan. Masih butuh perubahan. Masih butuh rebellion. Jadi kalau udah begitu gimana kita mesti berubah gitu loh. Gimana mesti lu ngelawan dengan para koruptor itu gitu. Kalau lu lemes-lemes begitu ya. Wih, tepuk tangan dong. Ini menarik. Cobaannya di jodoh yang emang masih misteri, di mana ibu juga sebelum meninggal pengen ngeliat anak-anaknya tuh segera ada pasangan jodohnya. Dipersembahkan oleh Ya, masih bersama Q&A. Tadi sudah ada box pertama, sekarang kita langsung buka box kedua. Box nomor berapa Mas Ikan? Alright. Nomor berapa nih? Coba nomor 7. 7. Nomor 7 katanya angka keberuntungan. Kalau Mas Ikan angka keberuntungannya? Tadi 3 tuh. 3, oh 3 ya. Titik balik. Tapi angka 3 tadi angka pernikahan sama Mbak Marissa katanya ya? Iya. Nah sekarang kita mau bicara soal titik balik. Mas Adri silahkan langsung saja pertanyaannya untuk Mas Ikang. Agak sedikit yang saya lihat beberapa kali ini, Ikang tuh memperjuangkan Palestina. Iya. Iya kan, mensuarakan Palestina. Iya. Jadi apa kira-kira dalam, itu ada apa kira-kira dalam benak Ikang, apa yang diharapkan oleh Ikang yang terjadi di Palestina, dan apa yang diharapkan oleh Ikang
Dunia tuh bikin apa? Gue terusik aja, ini bicara kemanusiaan. Gila, nggak ada satu orang pun atau kelompok yang berhak genocide. Yang berhak mengambil tanah orang lain dan membunuh secara semena-mena. Dari anak kecil sampai orang tua. That's crazy. Ini hak asasi manusia pertama. Ini pembunuhan genocide. Jadi gue nggak bicara agama, gue nggak bicara apa. Ini bicara kemanusiaan. Ini bicara hak. Ya. Jadi kalau orang tidak berpihak kepada itu ya bukan manusia lah gitu ya. Nanti single baru saya judulnya Jujurkan Keadilan. Jujurkan Keadilan itu Marisa yang bikin temanya itu. Jadi memang ada pengaruh juga bro dari Bini. Bini gue tuh idealis banget ya. Kalau bicara kemanusiaan, soal keagamaan, tuh dia benar-benar, dan itu buat gue bagus gitu. Jadi membentuk gue menjadi lebih manusiawi juga. Dan anak-anak gue juga terbentuk kayak begitu. Agar lebih punya alasan lagi Mas Ikang lebih hidup pada malam hari ini, langsung saja kita undang tamu spesial kita pada malam hari ini. Tepuk tangan kita sambut, kita tampilkan Ciki Fauzi. Masya Allah. Kamu nggak mau ngomong-ngomong. Iya tadi pagi. Mbak Ciki, terima kasih. My baby. Tapi Ciki lebih suka lihat ayah ini sebagai apa? Musisi, politisi, pebisnis? Musisi dan entrepreneur. Wih, tepuk tangan. Oke, silakan Ciki, silakan Mas Ikang. Ngobrol keluarganya nanti ya, kita lanjutin lagi. Wih, di situ duduknya. Sini. Kamu duduk di sini. Iya. Arti Ciki Fauzi bagi hidup Ikang Fauzi. Ciki Fauzi itu cinta kita berdua. Cikita namanya. Singkatan. Iya, singkatan. Cinta kita berdua. Aku sama Marisa. Ini lahir anak ini. Ciki, ya kalau dari lahir kan sudah sama ayah ya. Ada nggak satu hal aja yang Ciki pengen tanya tapi belum pernah ditanyakan ke sosok ayah? Apa ya? Sebenarnya aku kayak lebih ke mikirin di posisi ayah kayak sekarang sih gitu. Ayah, dua anak ayah kan udah cukup umur. Tapi dua-duanya tuh belum nemu gitu jodohnya. Perasaan ayah tuh tetap merangkul kita tuh gimana sih ya? Kayak kita tuh berdua apa-apa mikirin ayah gitu. Karena menurutku ayah tuh hatinya tuh besar banget dan menerima kita apa adanya sambil terus berusaha apa ya? Membersamai sebagai seorang ayah, karena aku tahu hal yang aku sama kakak hadapin sekarang, apalagi kayak ibu tiba-tiba nggak ada, itu nggak mudah. Dan ayah tuh sangat berusaha, aku ngeliatnya mengisi semua peran gitu loh. Dan ayah tuh tetap jadi sahabat kita. Sebenarnya kalau dari sisi ayah malu nggak sih punya anak kita berdua seumur gini belum ada nih jodohnya. Aduh, ini Masya Allah ini ya. Pertama, dengan segala bersyukur, hal yang paling terbaik dalam hidup saya adalah istri dan anak-anak. Saya dikasih perempuan yang terbaik dari Allah. Mungkin bukan dikasih ya, dipinjemin. Karena kenyataan diambil lagi. Anak-anak juga begitu, perempuan kamu yang terbaik. Kan saya dulu punya cita-cita anak tuh laki-laki semua supaya diajak main bola atau main band. Tapi Allah kasih semuanya perempuan. Dan saya sangat bersyukur ya. Sekarang pada saat saya sendiri sekarang anak-anak saya tuh menggantikan. Maksudnya bisa berperan sebaik-baiknya gitu. Dan anak perempuan tuh luar biasa ya. Mungkin kalau saya punya anak laki-laki sekarang kerjanya bikin masalah aja kali kayak saya gitu kan ya. Dan mungkin belum tentu saya bisa kuat atau bisa mendidik dengan baik. Tapi dengan perempuan ini anak-anak saya ngerasa di rumah tuh kayak raja gitu ya. Mereka memperlakukan saya seperti itu gitu loh. Aku bangga banget sama kalian. Kalian cantik. Udah wah, ini juga akhlaknya luar biasa. Lagi anak-anak aku tuh gak pernah nyusahin sama sekali ya. Dan ya udah mencari prestasi yang terbaik. Kalau bicara jodoh ya itu ya kan mati jodoh ya. Tapi kan kita ada ikhtiarnya semuanya. Iya kan? Dan ya, yakin itu yang terbaik.
kayak aku harus terima istri saya dipanggil sama Allah, itu yang terbaik katanya. Jangan pikirkan dengan ini aja, tapi dengan ini. Iya, aku tuh merasa makin kesini ya, cobaan orang tuh beda-beda, Mbak. Astagfirullah. Iya. Cobaan orang tuh beda-beda. Kayak misalnya, ya beda-beda lah cobaan orang. Mungkin apa keluarga kita dicoba dengan aku sama kakakku tuh, kita ngerasa kita tuh bukan anak yang nakal gimana, nggak yang wah dosa-dosa besar gitu, nggak kita lakuin apa. Cuman mungkin cobaannya di jodoh yang emang masih misteri, di mana ibu juga sebelum meninggal pengen ngeliat anak-anaknya tuh segera ada jodohnya gitu. Dan itu yang aku sama kakakku belum bisa memberikan, dan ibu kan setiba-tiba itu. Tapi kakakku juga terus ada sih, kita saling ada untuk satu sama lain, cuman emang ini hard times banget sebagai seorang anak, belum bisa memberikan apa yang seorang ibu inginkan. Padahal hal simple, ibu tuh nggak pengen materi, nggak pengen apa, semua cinta apa juga ayah dengan sangat cukup memberikan cinta dan semua yang ibu perlukan gitu. Cuman emang mungkin cobaannya tuh aku sempat ngerasa di aku sama kakakku yang kita udah usaha. Cuman namanya mungkin hubungan untuk mencari jodoh juga tidak semua orang selancar itu. Dan ya Allah, kenapa Allah ngambil ibu duluan gitu. Satu kan janjinya Allah tuh, dia kasih yang terbaik. Bersabarlah untuk itu, nak. Iya. Itu. Silakan Mas Denny. Iya, kalau saya lihat Mas Ikang ya, ini saya komentarin. Di tampilannya dia kesannya ya karena tuntutan sebagai entertainer, urakan, berantakan. Dia bilang tadi hidup saya berantakan, atau kesannya di luar dengan pakaian, tampilan, semua gayanya, apalagi di panggung. Tapi saya tahu Ikang itu he's very smart. Dia orangnya sensitif. Selama saya bekerja dengan Ikang di panggung itu, dia orangnya kooperatif. Selalu mengalah yang saya tahu. Marisa agak keras, karena punya prinsip, orangnya sangat perfeksionis. Dia juga pintar, saya tahu, secara pendidikan. Yang saya mau tanya, selama Ikang menjadi suaminya Marisa, apa kendalanya? Iya. Bagaimana sebenarnya hubungan Ikang dan Balik Marisa? layarnya. Iya. Seperti yang dibilang sama Denny benar. Dia kan sahabatnya dulu. Mereka bersahabatan, jadi tahu persis lah istri saya seperti apa. Ya karena cinta ya. Dan saya tuh berjodohnya sama dia tuh dengan upaya yang luar biasa ya. Dulu tuh kan saya suka sama dia tuh emang fisik ya. Saya sering ngirim salam lewat Riko Tampati tuh. Iya. Makanya Riko kesel banget tuh. Lu ngirim salam dulu sama gua. Nanti gue bilang lo jangan lo gebet dia. Itu biar urusan gua bilang ya. Nah akhirnya ketemulah dalam film. Nah, dalam film itu aku udah begitu bilang, oh bakal kamu berpasangan sama Marisa deh. Wah, gue emang udah suka banget. Udah gue keker lah gitu ya. Udah aku bilang, gue gak bicara honor lagi. Mau, gue bilang langsung. Wah, dalam kesempatan itu. Dan ada satu momen ya. Tapi pada saat di break waktu itu, kita kan biasa kalau nge-break, wah, ngobrol sama sutradara, sama apa, makan sama pemain, gibah lah, macam-macam gitu ya ngomong. Dia sholat, dia ngaji. Itu pada saat di kamar sendiri waktu itu aku lihat kan pintunya kebuka gitu kan. Saya ngeliat itu, aku kayak ngeliat bidadari gitu. Dari situ tuh berubah semua pemikiran saya nih. Yang tadinya hanya pengen kenal pacaran, langsung aku berpikir, wah ini mungkin saatnya nih gue benahin nih hidup gue nih. Kan dulu sholatnya belang bonteng, nggak ngerti lah, belum terlalu ini kan, sering di luar negeri saya jadi kurang belajar lebih jauh lagi. Tapi begitu ketemu dia kayak, oh ini nyelamatin bisa. Dan emang dia menyelamatkan saya sih. Pada saat udah gitu kan masuk ke lingkungan dia tuh nggak gampang. Pengajian. Nah ini lucu nih, pengajian kiainya itu orang Banten. Kiai Jaka Surya namanya. Itu kenal sama kakek saya. Kakek saya itu tokoh di Banten tuh, Bagus Mukmin namanya.
wah ini cucunya nih gini, kata cucunya. Ini boleh nih katanya. Jadi saya walaupun saya banyak kekurangan di situ dalam soal itu ya agama. Begitu masuk ke pengajian itu langsung diterima gitu karena ya kenal sama dibilang baik dan akhirnya dia bermimpi soal saya juga yang baik-baik gitu bahwa saya ini sampai dia katanya dia mimpi dia dari sekian banyak yang mau dia istiqoroh. Pakai istiqoroh dia. Aku belum ngerti kayak gitu. Udah gitu dia mimpi ya, ada seorang laki-laki naik kuda hitam. Keren banget kayak zaman Satria bergitar gitu loh. Dan itu saya laki-lakinya gitu loh. Mukanya Mas aku Ikang diselamatin sama mimpi emang. Maafkan aku salah duga. Orangnya di sini, fisiknya nggak ada. Saya move on. Dipersembahkan oleh Alright, this is a song called The Last Goodbye. Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Maafkan aku salah duga. Kau buka mataku, kau tuntun diriku memulai hidup baru. Menjauhkan diri dari godaan barang yang nista. Ku lakukan semua untukmu. Come on, Bella. Aku mohon cintailah dirimu kalau kau cintai diriku. Doaku akan selalu untukmu. Perlahan aku mencoba bangkit lagi, menatap tegak masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga. Kau buka mataku, kau tuntun diriku memulai hidup baru. Menjauhkan diri dari godaan barang yang nista. Ku lakukan semua untukmu.
Terima kasih. Bravo. Gimana Mas Adri komentarnya dulu nih, performance rocker kita nih. Ya, saya mesti jujur terus terang saya bilang, Ikang adalah seorang suami idaman bagi wanita-wanita ya, seorang ayah idaman dan nanti saya begitu pulang pasti ditagih sama istri saya, kenapa kamu nggak kayak gitu juga kayak Ikang gitu. Tepuk tangan dong. Jadi contoh yang sangat Biar jauh lebih hebat. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, buka box dulu Mas. Oke, kita coba sekarang. Nomor 6. 6, ada arti nomor 6 buat Juni. Mas Ikang? Pernikahan Juni. saya 3 Juni. Wow. Bidadari terakhir. Pas sekali. Iya, ini film Bidadari. Saya ikut membintanginya kalau nggak salah. Ya, benar-benar. Ya, kalau dengan kejadian saya seperti ini sih, ya seperti itu. Tadi aku ceritakan pada saat aku bertemu sama dia tuh kayaknya dapat pencerahan gitu loh. Kayak ngelihat bidadari gitu pada saat dia ngaji ya. Nah, setelah Mbak Marisa tiada begitu, ya pasti ada sesuatu yang hilang ya dalam diri seorang Ikang Fauzi. Iya. Itu bagaimana sih cara mengatasinya? Saya nggak tahu sih sebenarnya Mbak. Aku cuman punya kewajiban 2 anak ini aja. Dan aku akan lakukan sebaik-baiknya. Itu dasarnya saya bertahan hidup ya, maksudnya juga. Dan ya kembali lagi kan, aku yakin Marisa juga pengen saya kuat gitu. Karena ini juga satu hal yang nggak kita inginkan sama-sama gitu ya. Walaupun dia sebelum meninggal itu persiapannya mereka udah tahu dia bakal meninggal dalam keadaan dia sehat gitu ya. Semuanya udah dia ngomong gitu ya. Gimana Ciki? Iya, ayah terbaik yang Allah Aduh, berikan makasih buat banget aku ya. sama kakakku dan You have no choice. tapi kalau ada choice pun Iya. ayah itu Iya, masya iya. Allah banget, paping. Tapi emang aku begini, emang butuh sih. Jadi kenapa rumah tangga kayak kita ya? Aku jadi dibilang apalagi dan itu kita nggak bertujuan untuk jadi public figure, jadi contoh keluarga yang terbaik, nggak ada. Dapat penghargaan berkali-kali, tapi emang kebutuhan saya untuk mempertahankan sama Marisa itu kan, itu saya jawab juga pertanyaan. Kita turun naik, emang dia orangnya tegas dan sebagainya. Tapi emang saya perlu perempuan kayak begitu, emang. Itu yang membuat saya jadi seperti sekarang ini gitu loh. Dan kadang-kadang kebenaran tuh emang perlu ketegasan sih. Sekarang Mas Adri mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Ikang. Siap. Rocker juga manusia. Ya. Jadi kelihatannya Ikang tuh sangat tergantung, sangat mencintai Marisa ya. Iya. Sangat-sangat tergantung. Jadi gimana caranya sekarang Ikang tuh mengatasi kerinduan, rasa kehilangannya dari Marisa. Karena waktu masih jauh ya, kamu masih punya 2 anak gadis yang cantik-cantik, harus ya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Ikang. Gimana cara mengatasinya, Kang? Pertama, aku mencoba untuk menggali sendiri, mencari solusi ya. Walaupun orang banyak teman-teman saya yang mengasih masukan ya. Kenyataannya dia udah nggak ada, ya kan. Dan saya harus melanjutkan hidup ini. Dan ada orang yang bilang, lupakan masa lalu, ya kan. Saya nggak bisa ngelupain dia. Orangnya di sini, fisiknya nggak ada. Saya move on. Saya nggak cari mikirin, oh ada gantinya begini, nggak. Aku bilang sama anak-anak, kita harus jadi A-team, hidup kita nggak seperti dulu lagi. Tapi kita harus fight. Karena ini yang terbaik, kata Allah. Jadi kita harus
cari jalan menurut rencana dia kayak apa. Kita jalanin. Dan insya Allah saya yakin saya bisa. Tapi biarin, ini proses. Ngelupain nggak bisa. Fisiknya nggak ada, tapi dia tetap di sini. Rocker tetap berusaha kuat ya, tapi rocker juga manusia ya Mas Ikang, sesuai tema kita. Iya, hancur-hancuran juga. Iya, tapi terima kasih Mas Ikang boleh berbagi bahwa pada akhirnya manusia tetaplah manusia yang punya hati. Tapi Mas Ikang juga menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Betul. Untuk kita semua. Dan cinta itu adalah anugerah yang terhebat dari Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga cinta itu? Anugerah dari Allah itu. Kita harus layak mengembrace cinta. Cinta itu harus value yang paling tinggi di dalam manusia. Harus paham terhadap apa itu cinta. Cinta itu bukan hanya karena fisik, karena nafsu, karena uang dan sebagainya. Oh, enggak. More than that. Gitu. Jadi sesuatu hal. Jadi kita harus belajar, harus punya ilmu untuk tahu soal cinta itu apa, baru bisa bicara soal cinta. Saya closing statement dari para sahabat yang luar biasa, legend kita, Mas Denny, singkat saja untuk Mas Ikang closing statementnya. Terus bernyanyi karena saya tahu Ikang salah satu penyanyi terbaik yang ada di Indonesia. Legend. Jadi saya berharap Ikang sehat terus dan tetap tampil di panggung-panggung, eksis, menciptakan lagu. Kang, udah lama. Mulai lagi, udah lama. Ditunggu lagu barunya, karyanya, kita bisa kerjasama bareng. Terima kasih. Thank you Bro Denny. Saya bangga punya kawan, Ikang Fauzi, yang sangat mencintai keluarga, mencintai istri, dan menjadi contoh bagi banyak sekali orang bahwa cinta itu benar-benar sejati. Thank you. Thank you, bos. One and only, baby girl, bertahan ya. Kita harus bertahan. Siap, siap. I will. Kata ayah, family sticks together, ups and downs. Pokoknya kita terus bareng-bareng ngelewatin ini semua. Harus. Siap. I'll do that. Don't worry. Terakhir, closing statement Mas Ikang Fauzi. Ini apa adanya yang saya bicara gitu loh. Ini perjalanan dari manusia yang biasa seperti saya ini, yang berusaha untuk fight terus memperbaiki diri, ya, dalam arti kata yang value sebenarnya ya, dengan kemampuan yang saya punya, dan pasti kita bisa melewati itu gitu. Pesan untuk Gen Z di luar sana. Gen Z, keep on rocking. Keep on rocking. Baik, terima kasih Mas Ikang Fauzi, terima kasih Mas Denny, Mas Atri, dan juga Ciki Fauzi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua juga dimanapun Anda berada yang sudah setia dengan Q&A. Ini tadi adalah episode yang semoga memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan atas nama kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa menebarkan cinta lebih lagi untuk semesta dan semuanya. Sampai jumpa, saya Yohana Margareta undur diri. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh